Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab Asyamail Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau. Bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bab Salat Duha Nabi. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi bercerita kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Yazid Arishki. Ia berkata, aku mendengar Muadzah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi mengerjakan salat duha? La menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah sekehendak beliau. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi bercerita kepadaku, Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi, Az-Ziyadi bercerita kepada kami, dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi mengerjakan salat duha sebanyak 6 rakaat. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, tidak seorang pun yang memberitahu saya bahwa dia melihat Nabi salat duha kecuali Ummu Hani. Sesungguhnya dia telah menceritakan bahwa Nabi masuk ke rumahnya pada Fatu Mekah lalu beliau salat 8 rakaat. Saya sama sekali tidak pernah melihat beliau melakukan salat yang lebih ringan dari salat ini, hanya saja beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Kahmas bin Al-Hasan bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi mengerjakan salat duha? La menjawab, tidak, kecuali jika beliau kembali dari perjalanan. Ziyad bin Ayub Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah bercerita kepada kami, dari Fudail bin Marsuk, dari Atiyah, dari Abu Said Al-Husri, ia berkata, adalah Nabi mengerjakan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Dan beliau juga meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, dari Husyaim, Ubaidah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Kartsi Ahibi, atau dari Kasah, dari Kartsi, dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Nabi suka salat 4 rakaat sebelum zuhur saat matahari tergelincir. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda suka salat 4 rakaat ini saat matahari tergelincir? Beliau bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat matahari tergelincir dan tidak ditutup hingga salat zuhur ditunaikan. Karena itu, aku ingin pada saat itu kebaikanku naik ke sana. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bacaan pada setiap rakaatnya? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya, apakah ada salam pemisahnya? Rasulullah menjawab, tidak. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Ubaidah memberitakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Kasah, dari Al-Kartsi, dari Abu Ayyub Al-Ansyari, dari Nabi dengan lafal yang semisal. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Muhammad bin Muslim bin Abil Wadah bercerita kepada kami, dari Abdul Karim Al-Jazri, dari Mujahid, dari Abdullah bin Asaib, bahwasanya Rasulullah salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir ke arah barat sebelum salat zuhur, dan beliau bersabda, sungguh, waktu tersebut adalah waktu ketika pintu-pintu langit dibuka.
Maka aku sangat senang apabila pada waktu tersebut amal salehku naik. Abu Salamah Yahya bin Khalaf bercerita kepada kami, Umar bin Ali Al-Muqaddami bercerita kepada kami, dari Misar bin Kidam, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Damrah, dari Ali, bahwasanya Rasulullah biasa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ali juga menyebutkan bahwa beliau mengerjakan salat tersebut ketika matahari tergelincir dan memanjangkan salatnya. Abbas Al-Anbari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Soli, dari Alala bin Al-Harits, dari Haram bin Muawiyah, dari pamannya, Abdullah bin Sa'ad, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang salat di rumah dan salat di masjid. Beliau bersabda, sungguh, engkau melihat sendiri, alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh, aku lebih suka salat di rumah daripada salat di masjid, kecuali salat itu salat fardu. Bab puasa Nabi. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah. Menjawab, Rasulullah biasa berpuasa, hingga kami katakan, sungguh beliau seakan-akan selalu berpuasa. Dan beliau berbuka hingga kami katakan, sungguh, beliau seakan-akan selalu berbuka tidak puasa. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia pernah bertanya tentang puasanya Nabi. Maka Anas menjawab, beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau pernah berbuka tidak berpuasa, hingga kami menduga beliau tidak pernah berpuasa sehari pun. Dan seandainya engkau ingin melihat pada malam hari beliau salat, niscaya engkau akan melihat beliau sedang salat. Begitu juga, saat engkau ingin melihat beliau tidur, pasti engkau akan melihat beliau sedang tidur. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Bisir, ia berkata, aku mendengar Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi sebiasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Muhammad bin Bashar bercerita, Abu Isa berkata, ini adalah sanad-sanad yang sahih. Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Mansur, dari Salim bin Abi Al-Judi, dari Abu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Hanad bercerita kepada kami, Abda bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Amru, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Aisyah, ia berkata, aku belum pernah melihat Nabi berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja, namun beliau juga pernah berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi bercerita kepada kami, Ubaidullah bin Musa dan Talq bin Ganam bercerita kepada kami, dari Syaiban, dari Ashim, dari Zur bin Hubaisi, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah berpuasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan, dan jarang sekali beliau berbuka pada hari Jumat. Abu Hafiz Amru bin Ali bercerita kepada kami, Abdullah bin Daud bercerita kepada kami, dari Saur bin Yazid, dari Khalid bin Midan, dari Rabi'ah al-Jurshi, dari Aisyah, ia berkata, Nabi bersungguh-sungguh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Abu Ashim bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Rifa'ah, dari Suhail bin Abi Soli, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang jika amalku ditampakkan pada saat aku sedang berpuasa. Mahmud bin Gailan Abu Ahmad dan Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Haitsamah, dari Aisyah, ia berkata, Nabi berpuasa dalam suatu bulan pada hari Sabtu,
Ahad, dan Senin. Dan dalam bulan yang lain, beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Abu Musab al-Madini bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Abu Anadar, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Yazid Arishki, ia berkata, aku mendengar Muatsah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, ya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Abu Isa berkata, Yazid Arishki adalah Yazid Adubai al-Basri. Dia seorang yang sikah. Telah meriwayatkan darinya Syu'bah, Abdul Warits bin Said, Hamad bin Zaid, Ismail bin Ibrahim dan banyak lagi lainnya dari kalangan para imam, adalah Yazid Al-Qasim, yang dipanggil dengan Al-Qasam. Arashki dengan bahasa Basrah adalah Al-Qasam. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Abda bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada masa Lahiliyah, dan Rasulullah juga berpuasa pada hari itu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Ramadan itulah yang wajib, dan beliau meninggalkan puasa hari Asyura. Barang siapa yang mau, maka berpuasalah, dan barang siapa yang mau, maka ia boleh meninggalkannya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah beliau menghususkan suatu amalan pada hari tertentu? Aisyah menjawab, amalan beliau adalah terus-menerus. Dan siapapun kalian, pasti akan mampu melakukan amalan yang Rasulullah mampu lakukan. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami, Abda bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah masuk menemuiku, sementara bersamaku ada seorang wanita. Beliau bertanya, siapa dia? Aku menjawab, Fulana, ia tidak pernah tidur untuk mengerjakan salat. Lantas beliau pun bersabda, kalian harus beramal menurut kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Dan amalan yang paling beliau sukai adalah yang dikerjakan oleh pelakunya secara kontinu, berkesinambungan. Abu Hisham Muhammad bin Yazid Arifai bercerita kepada kami, Ibnu Fudail bercerita kepada kami, dari Al-Amasi, dari Abu Sholih, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, amalan yang bagaimanakah yang paling disukai Rasulullah? Keduanya menjawab, yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, meskipun sedikit. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abdullah bin Sholih bercerita kepada kami, Muawiyah bin Sholih bercerita kepadaku, dari Amru bin Qais, ia mendengar Ashim bin Humaid berkata, aku mendengar Auf bin Malik berkata, suatu malam aku bersama Rasulullah kemudian beliau bersiwak, berwudu lalu berdiri mengerjakan salat, lalu aku salat bersama beliau. Rasulullah memulai bacaan surah dalam salatnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memohon. Dan tidaklah beliau melewati ayat Atsab, melainkan beliau berhenti dan meminta perlindungan. Kemudian beliau ruku seukuran lamanya berdiri dengan membaca, Subhanazul malakiti wal jabariti wal kibriyai wal ashamah maha suci Allah. Pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau bersujud seukuran lamanya ruku, dengan membaca, Subhanazul malakiti wal jabaruti wal kibriyai wal ashamah maha suci Allah, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau membaca surah Ali Imran,
kemudian membaca surah demi surah. Beliau melakukan hal yang sama dalam setiap rakaat. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Alex bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah, kemudian Ummu Salamah menjelaskan sifat bacaan Nabi adalah satu huruf. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazm bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Al-Quran, Rasulullah telah menjawab, beliau memanjangkan bacaan sesuai hukum tajwid. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Yahya bin Said Al-Umawi bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah memotong bacaannya pada setiap ayat. Beliau membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti. Selanjutnya membaca, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian berhenti. Lalu membaca, Maliki Yaumidin. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Alex bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Sholih, dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah bacaan Nabi pada waktu salat, apakah beliau memelankan ataukah mengeraskan? Aisyah menjawab, itu semua, pelan dan keras, pemah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau memelankan bacaannya dan kadang mengeraskannya. Aku, Abu Qais, berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam perkara ini. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Misar bercerita kepada kami, dari Abu Alala, Al-Abdi, dari Yahya bin Jadah, dari Ummu Hani, ia berkata, aku mendengar bacaan Al-Quran Nabi di malam hari, sementara aku berada di atas bangsalku. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Qurrah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, aku melihat Nabi duduk di atas unta tunggangannya pada Fatu Mekah sembari membaca ayat Al-Quran. Abdullah bin Mughaffal berkata, beliau membaca ayat ini dengan suara yang indah. Muawiyah bin Qurrah berkata, seandainya orang tidak berkumpul di sekelilingku, pasti akan kubaca seperti itu atau sama indahnya dengan bacaan Rasulullah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Nuh bin Qais Al-Hadani bercerita kepada kami, dari Husam bin Mish, dari Qatadah, ia berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan berwajah tampan, dan suaranya bagus. Dan nabi kalian adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Azanat bercerita kepada kami, dari Amru bin Abi Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, bacaan Nabi adalah sekeras suara yang dapat didengarkan oleh orang yang ada di dalam kamar dan beliau salat di dalam rumah. Bersambung.